mandat dan amanah pembangunan kereta cepat ini dalam kondisi busuk, barang sudah busuk. Nah, busuknya seperti apa? Busuknya apa? Sudah terjadi cost overrun yang begitu tinggi sampai mencapai 19 triliun, sampai ada injeksi dari APBN yang seharusnya tidak boleh dilakukan, atau biaya per kilometernya terlalu mahal. Kalau itu terjadi dan itu sudah menjadi barang busuk, mengapa Pak Luhut terus meneruskan proyek itu? Aneh bin ajaib, proyek B2B, business to business, menggunakan aset negara dan tidak ada kejelasan apakah ada kompensasi kepada negara dalam penggunaan lahan halim itu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa Channel. Sahabat Indonesia, saya masih tertarik untuk berbicara tentang kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikelola oleh KCIC, Kereta Cepat Indonesia Cina. Polemik ini belum selesai, belum ada penyelesaian juga. Hampir semua pejabat tinggi negara, mulai Menko Infrastruktur AHY, Danantara, Menteri Keuangan, maupun Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Pak Luhut Binsar Panjaitan, belum memberikan suatu pencerahan kepada masyarakat solusi apa yang terbaik untuk membayar hutang atas pembangunan kereta cepat Indonesia Cina ini. Konon hutangnya mencapai 116 triliun, lebih bahkan. Bunga hutangnya aja mencapai 2 triliun per tahun. Sedangkan pendapatan dari WUS ini hanya mencapai 1,5 triliun. Nah, KCIC ini terdiri dari konsorsium, 60% dari sinergi pilar BUMN Indonesia yang dipimpin oleh PT KAI dan 40% dari BUMN di Cina. Nah, otomatis dengan silang sengkarut keuangan di PT KCIC ini menggerus PT KAI sebagai induk perusahaannya. Padahal PT KAI itu perusahaan yang sangat sehat. Mengapa harus dibebani dengan WUS lagi? Itu yang tidak habis pikir. Yang tidak habis pikir kedua adalah mengapa dulu Presiden Jokowi dengan gegabah memindahkan proposal dari JICA Jepang kepada Cina. Padahal dari JICA itu jelas-jelas G2G dengan biaya yang lebih rendah, dengan kajian dan studi kelayakan yang sangat-sangat komprehensif, dan bunga hutangnya hanya 0,1%. Tiba-tiba dipindahkan ke Cina yang konon awalnya itu begitu membuat kita bahagia karena itu dibangun B2B, business to business, tapi ternyata terjadi cost overrun dari biaya awal 86 sampai 90 triliun, cost overrun-nya menjadi 112 sampai 119 triliun tergantung kursnya. Dan ada juga pembengkakan ini mengakibatkan injeksi dari APBN yang seharusnya tabu dilakukan, tidak boleh dilakukan karena ini adalah business to business seperti janji Presiden Jokowi waktu itu. Yang kedua, ada penjaminan dari pemerintah terhadap hutang ini. Karena total biaya pembangunan yang 112 sampai 119 triliun ini, 75% itu diperoleh dari pinjaman Bank Pembangunan Cina. Kita terlalu ambisius.
Lalu siapa yang bertanggung jawab? Kalau menurut saya yang paling bertanggung jawab menurut cerita para pengamat, para saksi, para ahli, dan orang-orang yang pernah terlibat, orang nomor satu yang paling bertanggung jawab atas konflik atau problematik kontroversi pembangunan kereta cepat yang akhirnya melibatkan APBN, kemudian mengakibatkan hutang yang menumpuk, yang membuat PT KAI berdarah-darah, yang membuat pengurus BPI dan Antara pusing 7 keliling. Orang yang paling bertanggung jawab adalah Jokowi, Presiden Indonesia waktu itu. Lalu kemudian siapa lagi yang harus bertanggung jawab? Kita tidak bisa melepaskan peran Pak Luhut Binsar Panjaitan, karena beliau sejak tanggal 6 Oktober 2021 melalui Perpres nomor 93 tahun 2021 ditunjuk menjadi penanggung jawab pembangunan kereta cepat ini. Perpres ini memperbarui Perpres sebelumnya, Perpres nomor 107 tahun 2015. Artinya Pak Luhut tahu. Nah, manakala sekarang Pak Luhut mengatakan bahwa beliau menerima mandat dan amanah pembangunan kereta cepat ini dalam kondisi busuk, barang sudah busuk. Nah, busuknya seperti apa? Busuknya apa? Sudah terjadi cost overrun yang begitu tinggi sampai mencapai 19 triliun, sampai ada injeksi dari APBN yang seharusnya tidak boleh dilakukan, atau biaya per kilometernya terlalu mahal. Kalau itu terjadi dan itu sudah menjadi barang busuk, mengapa Pak Luhut terus meneruskan proyek itu? Mengapa tidak merekomendasikan untuk dihentikan atau mungkin dialihkan atau dilakukan ya di hold dulu lah, di pending dulu? Mengapa terus dilakukan dan akhirnya sekarang membuat kita pusing 7 keliling, dan Antara pun bingung dari mana uangnya harus dibayarkan untuk membayar hutang. Dan Antara mengumpulkan dividen dari BUMN sekitar 80 sampai 90 triliun. Menurut Chief Investment Officer Pandu Sahrir, beliau mengatakan bahwa dividen yang diterima BUMN yang dikumpulkan Antara itu bukan untuk membayar hutang, tapi untuk investasi. Nah, ini jadi problem. Lalu solusinya apa? Satu-satunya jalan seperti yang dikatakan oleh Pak Luhut adalah melakukan restrukturisasi hutang kita kepada pemerintah Cina. Pemerintah Cina tidak keberatan. Nah, pertanyaannya satu, kalau masa konsesinya sekarang sudah 80 tahun, kalau mau direstrukturisasi, mau diperpanjang berapa tahun lagi? 100 tahun, 150 tahun, atau 200 tahun lagi? Ini menjadi soal. 80 tahun sudah membuat geleng-geleng kepala. Awalnya dulu konsesinya 50 tahun, tapi tidak visible. Dan memang dimanapun di dunia ini, tidak ada kereta cepat yang di bawah 300 km jaraknya itu mendapatkan keuntungan. Kita sudah tahu dari awal. Ini hanya proyek ambisius dari Jokowi yang tidak memikirkan dampak dan akibatnya. Sekarang dampak dan akibatnya dibebankan kepada pemerintahan Presiden Prabowo. Ini yang tidak fair. Dan satu lagi yang penting ingin saya sampaikan. Keberadaan stasiun Halim. Lahan untuk membangun stasiun Halim itu adalah aset negara yang dulu dikuasai oleh TNI AU. Di situ ada kesatrian, ada perumahan, ada meswara, dan ada objek vital negara di situ karena sangat berdekatan dengan pangkalan utama Halim. Pertanyaan yang belum dijawab sampai sekarang,
Apakah penggunaan aset negara untuk proyek swasta ini ada kompensasi kepada negara? Aneh bin ajaib, proyek B2B, business to business, menggunakan aset negara dan tidak ada kejelasan apakah ada kompensasi kepada negara dalam penggunaan lahan Halim itu. Mengapa tidak diikuti proposal Jepang waktu itu bahwa stasiunnya itu di Duku Atas atau Manggarai misalkan? Mengapa harus di Halim? Halim itu adalah objek vital nasional. Di sana ada pangkalan utama, penjaga ibu kota, pesawat-pesawat tempur ada di sana semua, ada kesatrian ada di sana. Sekarang lahannya sekian ribu meter, mungkin sekian hektar dipakai untuk stasiun Halim. Nah, pertanyaan saya sebagai rakyat awam, apakah penggunaan lahan aset negara yang dikuasai TNI AU ini ada kompensasinya kepada negara? Ini yang harus ditanyakan kepada Pak Luhut. Karena Pak Luhut adalah orang yang diberikan tugas oleh Presiden Jokowi waktu itu sebagai penanggung jawab. Pak Luhut harus menjawab bagaimana dengan penggunaan aset negara ini. Apakah ada kompensasi? Kalaupun ada kompensasi, berapa nilainya? Dan dibayarkan oleh siapa? Ini harus jelas. Kalau terus-terusan seperti ini, yang menjadi tumbal itu adalah pemerintah Presiden Prabowo dan pemerintah selanjutnya. Rakyat lagi jadi korban. Apakah harus kita biarkan Pak Jokowi, Pak Luhut, Ibu Rini Sumarno, kemudian ada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, orang yang paling bertanggung jawab dalam pelaksanaan ini, lepas tanggung jawab begitu saja? Pak Jokowi ditanyakan masalah kereta cepat malah melengos, tidak mau menjawab. Harusnya Pak Jokowi diminta pertanggungjawaban. Pak Luhut juga dimintain pertanggungjawaban itu. Jangan ini harus menjadi beban dari Danantara atau rakyat. Seharusnya ini tidak perlu terjadi, dan pemerintah Cina mengatakan memang tidak perlu untung, yang penting efek manfaatnya. Apa benar bermanfaat? Benar untuk rakyat. Moda transportasi Jakarta-Bandung itu bisa ditempuh dari segala bentuk moda transportasi kok. Dari kereta ada, jalan tol bagus, kemudian travel bagus, bis juga bagus. Mereka mengatakan ini harus menjadi semangat untuk melanjutkan kereta cepat Jakarta-Surabaya. Kalau bus sudah berdarah-darah dan belum selesai, bagaimana investor mau melanjutkan dari Bandung menuju Surabaya? Mungkin secara bisnis akan lebih menguntungkan karena jarak antara Jakarta Surabaya cukup jauh. Tapi pertanyaan saya sekarang, jangan terlalu ambisius lah. Selesaikan masalah di depan mata kita dulu. Hutang-hutang ini mau dikemanakan? Kalau setiap saat operasional bus selalu rugi, tahun 2024 sudah rugi 4,6 triliun sekian, semester pertama tahun 2025 sudah rugi 1,6 triliun. Nah, selanjutnya akan rugi terus, sedangkan bunga hutangnya 2 triliun per tahun. Ini secara bisnis tidak menguntungkan. Lalu kalau harus disubsidi oleh negara, betapa tidak adilnya negara ini. Mengapa hanya kelompok menengah ke atas yang harus disubsidi? Untuk Jakarta Bandung itu menengah ke atas. Rakyat di daerah luar Jawa perlu protes juga. Mengapa mereka tidak disubsidi? Mengapa harus kereta proyek mercusuar Jokowi yang disubsidi? Mengapa rakyat harus menanggung beban atas keputusan yang gerusa-gerusu, yang ugal-ugalan dari Jokowi? Jadi sahabat Indonesia, pertanyaan saya sederhana.
mengomentari apa yang disampaikan Pak Luhut bahwa beliau menerima ini sudah menjadi barang busuk. Nah, kalau sudah jadi busuk, mengapa diteruskan? Mengapa tidak di-hold? Mengapa tidak memberikan peringatan kepada Presiden Jokowi waktu itu? Yang kedua, pertanyaan saya sebagai rakyat. Stasiun Halim menggunakan tanah negara, aset negara yang dikuasai TNI AU. Lalu bagaimana kompensasinya atas penggunaan aset negara ini? Mengapa DPR diam? Mengapa BPK diam? Rakyat perlu penjelasan. Kalaupun ada, bentuknya seperti apa kompensasinya? Berapa jumlahnya? Dan kapan itu dibayarkan? Siapa yang menerima dan siapa yang membayarkan? Rakyat butuh kejelasan dan kami merasa punya hak karena kami adalah pemegang saham di Republik ini, meskipun saya hanya rakyat jelata. Jadi sahabat Indonesia, masalah WUS ini akan terus menjadi perbincangan kita karena tidak ada narasi dari pejabat negara yang menenteramkan. Semuanya normatif, semuanya menenangkan sesaat, tapi tidak mencangkut esensinya. Lalu bagaimana nanti kalau PT KAI terimbas menjadi berdarah-darah, padahal itu PT KAI yang sudah diperbaiki oleh Pak Jonan itu sudah menjadi korporasi yang sangat sehat, sekarang terseret dalam urusan KCIC ini menjadi berdarah-darah. Pertanggungjawaban Presiden Jokowi apa? Ini yang perlu saya pertanyakan, dan kita sebagai rakyat perlu mendorong negara untuk memberikan efek jera kepada mantan pemimpin yang telah membuat kebijakan ugal-ugalan yang akhirnya mewariskan masalah yang berkelanjutan dan belum ada penyelesaian sampai sekarang. Saya kira itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon komentar dari masyarakat semua, karena ini beban negara, ini fakta bahwa akibat keputusan Pak Jokowi yang begitu gegabah dan banyak melanggar undang-undang, karena yang pertama harusnya tidak perlu penyertaan uang APBN tapi ternyata disuntikan juga. Yang seharusnya tidak perlu penjaminan negara atas hutang-hutang tersebut ternyata dilakukan juga. Sekarang hutangnya membengkak sekian besar, bunga hutangnya cukup besar. Lalu aset negara yang TNI AU apa kabarnya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang saya kemukakan untuk dijawab oleh orang-orang yang berkepentingan. Sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.